Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan operasi pecahan. Ada banyak materi tentang operasi pecahan, tapi di sini saya akan membahas hanya dua, yaitu penjumlahan dengan pengurangan. Baiklah, langsung saja kita ke contoh-contoh soalnya dan penjelasan-penjelasan cara mengerjakan soal-soal pecahan tersebut. Baik, operasi pecahan yang pertama. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. A. Penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan. Pecahan itu adalah bagian-bagian seperti sesuatu yang utuh terpecah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 dan menjadi beberapa bagian yang lain. Nah, baiklah. Contohnya di sini. Contohnya di sini 1/4. 1/6. Baiklah, ditambah dengan 3/6. Hasilnya berapa? Baiklah, kita di sini gambar kotak ya. Kita gambar kotak ada 6. Kita gambar kotak ya, ada 6. Di sini 1/6, jadi yang diarsir atau yang di garis itu hanya 1. Gini, jadi 1/6 maksudnya 1 itu yang diarsir dan 6 itu adalah jumlah kolom tersebut. Terus 3/6. 3/6 jadi 3 yang diarsir ya. Nah, 3/6. Terus kita gabungkan semua yang diarsir itu berapa? Jadi sini sama dengan gabungkan semua yang diarsir. Gabungkan semua yang diarsir, jadi sini 1. Terus ini. Nah, kita hitung berapa jumlah semua yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 yang diarsir. Jadi jawabannya yaitu 4/6. 4 yang diarsir dari 6 kolom tersebut. Oke, sudah jelas. Baik, yang kedua, yang bagian B-nya itu. Baik, yang bagian B. Pengurangan pecahan senilai. Contoh di sini 7/8 dikurang 3/8. Kita buat kolom 8 ya, kita buat kotak 8. Kita buat 8. Kita buat 8. Buat 8 kolom dan 7, jadi 7 yang diarsir.
Oke, 7 yang diarsir baru dikurang 3/8. Kita bikin lagi 8 kolom. Yang diarsir itu hanya 3. Yang diarsir hanya 3. Terus jadi pertanyaannya jawabannya berapa sih? Nah, di sini baik, di sini kan ada 7 yang diarsir, jadi kita kurangi 3 yang diarsir di sini. Jadi yang kita kurangi itu 3 ini. Jadi tinggal berapa yang tersisa kolom yang diarsir. Jadi begini. Jadi ini ada 7 dikurang 3, jadi kita kurangin ini, jadi sisa jadi sisa 4. Jadi jawabannya 4/8. Sisa 4 yang diarsir dari 8 kolom tersebut. Baik, ada bagian C. Bagian C-nya itu tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Contoh soalnya seperti, kita ambil contoh soalnya 1/4 ditambah 1/2 itu berapa? Oke, kita jawab dengan menggunakan gambar ya. Contohnya kita buat dulu bulat, baru kita bagi 4. 1/4, jadi yang diarsir itu cuma 1. Nah, sini 1/4 ditambah 1/2 sama dengan berapa? Nah, jadi di sini kita gabungkan. Ini kita gabungkan yang diarsir dengan ini. Jadi digabung ya. Digabung. Jadi sama dengan, kita buat dulu. Kita buat lingkarannya. Nah, kita gabung. Ini kan setengah, jadi kita ini sini setengah, jadi dia utuh setengah. Terus kita tambah dengan ini 1 yang di sebelah sini. Jadi kita di sini 1. Jadi berapa kolom yang diarsir? 1, 2, 3, jadi ada 3 kolom yang diarsir, jadi jawabannya yaitu 3/4. 3 yang diarsir dari 4 kolom tersebut. Ada pula cara lain untuk bisa mengerjakan soal 1/4 ditambah 1/2. Itu cara lainnya. Soalnya kan 1/4 ditambah 1/2. Baik, di sini kita harus menyamakan penyebutnya. Ini penyebutnya ya, ini menyamakan penyebutnya. Jadi kita tulisin 1/4 ditambah berapa sih, dikali berapa supaya bisa menghasilkan 4? Oh, dikali 2. Nah, dikali 2, jadi di sini kita samakan penyebutnya, ini dikali 2, ini juga dikali 2. Jadi 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Jadi sama dengan
1 ditambah 3, 1 tambah 2 itu 3/4. Jadi jawabannya 3/4. Baik, kita yang kedua tentang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan ada beberapa cara-cara untuk menggunakan ini. Kita menggunakan semua ya, maksudnya langkah-langkah untuk mengerjakan pengurangan pecahan tersebut. Baik, di sini yang pertama itu kita bikin kolom, soalnya itu 5/4 sini ya, 1/4 dikurang 2 3/4. Oke, kita buat kolom. Yang pertama kita buat kolom, kita 5 dulu, 5 kolom ya, 1 2 3 4 5. Ini 5. Terus di sini ada 4 ya. Ada 4. Kita di sini kan 5, jadi kita arsir. Ini semua diarsir ya. Diarsir. Nah, ini 5. Terus ini 1/4. Jadi yang diarsir 1. Nah, oke. Ini langkah yang pertama. Terus kita menuju langkah kedua. Kita mengambil 3 ya. Ini kita pisahkan. Ini. Nah, di sini kita pisahkan ini 2. Kita pisahkan 3 dengan 2. Kita ambil di sini 3 kolom. 3 kotak maksudku. 3 kotak ya. 3 kotak. Terus di sini bikin lagi yang 1/4. 1/4. Nah, ini langkah yang kedua. Terus yang langkah ketiga, di sini langkah ketiga kita ambil 2 kotak ini yang kita sudah pisahkan tadi. Kita ambil 2 kotak ini. Kita ambil ya. Nah, kita ambil ini 2. Di sini ada kotak yang diarsir. Sini ada kotak 4 ya. Ya, 4. Di sini semua diarsir. Terus di sini ada 4 juga yang diarsir hanya 1. Ini ke sini 5/4. Di sini kenapa bisa 5/4? Di sini kan ada kolom, di sini 4 kan. Ini 4 diarsir 4.
Gini ya, saya jelaskan. Di sini kan 4 yang diarsir, jadi di sini kan 4/4. Nih. Kita pindah kertas lain dulu untuk menjelaskan mengapa sih 5/4 ini kenapa tiba-tiba menjadi 5/4. Baik, tadi kan ada 2 kolom ini ya. 4 ya, diarsir semua. Terus di sini juga ada 4 yang diarsir cuma 1. Terus di sini menjadi 5/4. Di sini kenapa bisa menjadi 5/4? Di sini kan 4/4. Di sini ditambah 1/4. Jadi digabungkan menjadi ini ditambah menjadi 5/4. Oke. Baik, kita kembali ke soal. Kita sudah mengetahui dari mana sih mengambil ini 5/4. Yang kedua, sorry ya. Di sini garisnya bagusnya di sini, garisnya tadi di sini. Nah, begini bukan yang ini. Terus ini kita tarik begini. Nah, ini diambil menjadi 3/4. Ini ya 3/4. Kenapa? Dari mana sih ambil 3/4? Begini, 3/4 itu diambil dari 1/4 yang 3 kali ditambah. Maksudnya di sini kan yang pertama 1/4, di sini 1/4, di sini juga muncul 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Ini ditambah ya menjadi hasilnya 3/4. Terus baik, ini sudah ada langkah-langkahnya dalam pembuatan soal itu tadi di atas. Baik, di sini kita akan menjawab ya. Di sini kan 5/4 dikurang 2 3/4 sama dengan ini tinggal dipindahkan ya, 5 dikurang 2 5/4 dikurang 3/4 sama dengan sama dengan 5 dikurang 2 3, terus ini 5 dikurang 3 2/4. Jadi sama-sama dibagi, ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Jadi 3/1/2. Jadi jawabannya adalah 3/1/2. Baik, mungkin hanya itu yang saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada kesalahan, bagi yang menonton, mohon dikomen, dikoreksi. Semoga kedepannya saya bisa mempelajari operasi pecahan ini lebih baik dan bisa mengetahui kesalahan saya itu diletaknya di mana. Jadi, saya ucapkan terima kasih buat pihak-pihak yang membantu, terutama dosen yang mengajar di mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah membimbing saya untuk bisa mengetahui operasi pecahan ini. Mungkin hanya itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.